Maka kemudian orang yang akhlaknya mulia sempurna imannya. Tapi orang yang akhlaknya buruk tidak sempurna imannya. Meskipun rajin ngaji kemanapun dia ngaji, kitabnya dibaca begitu banyak, tapi kemudian ada istilah ilmu sebatas di lisan. Ada nggak Pak? Banyak Pak. Dia nggak masuk ke dalam hatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata itu bisa merubah dunia, tapi kata-kata bisa menghancurkan dunia. Sederhana, contoh dalam rumah tangga kita Pak. Bapak pulang dari kerja, motornya dari kejauhan sudah terdengar, istrinya yang menyambut depan pintu. Bapak datang, tasnya dibawain, duduk dikasih teh manis. Seneng nggak kira-kira Pak? Kalau begitu istri bilang, Pak, nanti kalau habis istirahat minta tolong ya, itu kerannya jebol Pak, minta digantiin. Kira-kira Bapak mau nggak Pak? Mau. Coba kalau Bapak motornya kayak belum dimatiin kuncinya, Pak cepetan kerannya bocor. Hawanya beda nggak kira-kira? Beda. Kerannya bocor, cepetan itu Pak. Dari tadi menyuci nggak bisa, segala macam. Tapi dengan bahasa yang lembut, Pak, harus duduk. Ya. Hasilnya ngajak curhat. Anak kita besok bayaran Pak, Masya Allah. Ini lagi musim bayaran Pak, yang sekolah ya. Anak kita bayaran. Ini Umi atau Ibu, baju majelis taklimnya belum bayar Pak, gimana nih? Terus arisan juga datang. Tapi ya mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar. Adem nggak kira-kira Pak? Bapak balasnya gimana kalau begitu? Siap. Ya siap gitu. Coba Pak, bahasanya nanti ada babnya nih Pak. Bahasanya dipoles sedemikian rupa Pak, biar bahasanya itu berkesan, biar bahasanya menunjukkan romantis. Dalam Islam diperbolehkan Pak, nanti ada tema nih, mudah-mudahan cukup waktunya. Meskipun Bapak bersyukur punya istri kayak adik, kondisi apapun sabarnya luar biasa. Barang-barang naik semua pokoknya sabar. Tapi tenang deh, bulan ini uang belanja nggak ikut naik. Adem Mbak kira-kira? Adem di bapak, enggak adem di istri. Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki kita lancar Pak ya semuanya. Mau rezekinya lancar Pak? Terima pagi siang habis. Lancar kan nggak berhenti kalau jalan tol Pak. Terus gitu ya. Datang pagi kadang seripnya sudah diterima, benda wujudnya sudah nggak ada. Lancar gitu ya. Nah, Bapak sudah masuk pos sekolah, pos nabung, pos ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa jemaah rahmati Allah ya, tentang bagaimana berbuat baik kepada istri. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jemaah sekalian, kita sering mendengar hadis yang kemudian ada kaitannya dengan tidak sempurnanya iman ya. Contoh hadis dalam muttafaqun alaih yang baginda Nabi menyampaikan tidak sempurna iman seorang ketika dia tidak berbuat baik kepada tetangga. Berarti berbuat baik kepada tetangga di dalam Islam pahalanya luar biasa, suatu perkara besar. Nah, ini juga sama, amalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya buruk, sempurna nggak imannya? Nggak sempurna Pak. Semakin hubungan kita dengan Allah semakin dekat, amal-amal kita semakin banyak, maka kita menjadi pribadi yang selalu datangnya dirindukan. Wah, bisa nggak kira-kira nih ya? Bukan yang kedatangan kita orang-orang pada gerah. Wih, bapaknya Pak itu datang, yuk kita bubar aja, udah pulang. Jabakti dia datang, kita pulang semua. Sakit hati nggak kira-kira Pak? Tapi kalau nggak ada kita nyari, kan gitu kita ya. Di masjid, kemana nih Pak Yopi nggak datang? Jadi ketidakhadirannya tuh dicari. Dan kalau kehadirannya nggak ada yang merhatiin, udah biarin deh, nggak ada untungnya juga. Wah, bahaya ya. Tapi hadirnya kita dinantikan. Kenapa? Akhlak kita. Orangnya itu gampangan loh. Orangnya itu memudahkan urusan orang. Orang itu gampang apa ya? Ringan tangan, bukan maksudnya suka nyolong, bukan ya. Gampang membantu orang. Begitu mulanya akhlak seseorang. Nanti ada keutamaannya di bagian akhir. Ya. Maka kemudian orang yang akhlaknya mulia sempurna imannya. Tapi orang yang akhlaknya buruk tidak sempurna imannya. Meskipun rajin ngaji kemanapun dia ngaji, kitabnya dibaca begitu banyak, tapi kemudian
ada istilah ilmu sebatas di lisan. Ada nggak Pak? Banyak Pak. Dia nggak masuk ke dalam hatinya. Ilmu hanya sebatas di lisan, tapi nggak termasuk dalam hati. Kenapa? Akhlaknya tidak mencerminkan ilmu yang ada dalam jiwanya. Maka sempurna iman seorang ketika dia akhlaknya mulia. Al-Halimi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan akhlak adalah keimanan. Ketidakbaikan akhlak menunjukkan kekurangan iman. Karena orang-orang mukmin, ya, keimanannya bertingkat-tingkat. Keimanan sebagian mereka lebih sempurna dibandingkan dengan yang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena beliau adalah orang yang paling sempurna imannya. Faid Al-Qadir di jilid yang kedua. Baik, kemudian tema yang kedua adalah wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, yaitu seseorang yang berinteraksi dengan istrinya dengan sabar atas perangai dan ketidaksempurnaan akalnya. Tua, lelaki dan perempuan dalam akal itu ada bedanya. Lelaki kenapa dilebihkan? Sehingga ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita. Kenapa lelaki dilebihkan? Lelaki itu biasanya, kalau bahasa sederhana kita, kalau dalam bahasa psikologi, lelaki itu selalu berpikir dulu untuk memutuskan satu keputusan. Tapi kalau perempuan pragmatis. Apa pragmatis Pak? Ya pokoknya ada, cepet gitu ya, nggak mikir jangka panjang. Contohnya sederhana Pak, anak kita lari-lari, kita lagi kumpul, suami, bapak, istri, anak lari-lari, depan ada kulit pisang. Saya mau tanya yang ngambil siapa kira-kira? Pasti istrinya bilang, Pak itu ada kulit pisang, diambil Pak, nanti anaknya kepleset. Biasanya begitu. Padahal daripada ngomong diambil, selesai tuh. Contoh lagi, kalau ada kecelakaan, melihat kecelakaan di jalan, jeder. Kalau perempuan nolong apa teriak? Suruh nolong berani nggak? Nggak berani. Tapi kalau lelaki, insting kita nolong, betul Pak. Maka kemudian keputusan-keputusan itu biasanya kalau lelaki berpikirnya jangka panjang, kalau perempuan jangka pendek. Satu, itu lemahnya wanita. Yang kedua, wanita ini ada dari aspek keimanan, ada jeda dalam beribadah. Kapan? Ketika sedang menstruasi. Baik, kita lanjutkan. Beberapa bentuk bagaimana kita berinteraksi terhadap istri. Yang pertama, seorang suami tidak suka memberatkan pekerjaan pada istrinya, meskipun boleh. Ya. Tapi kemudian ketika kita melihat istri kita penuh pekerjaannya banyak, maka kita membantu. Tidak ada salahnya Pak, nggak akan berkurang wibawa kita ketika kita membantu jemur pakaian. Betul Pak? Nggak akan berkurang wibawa kita, nggak akan berkurang amal kita. Bapak belanja ke pasar, beli sayuran. Siapa yang sering ke pasar? Saya Pak, punya toko sayur. Maka lelaki yang soleh, dia tidak akan memberatkan istrinya, meskipun pekerjaan istrinya dia bantu. Dalam salah satu hadis dijelaskan, beliau menjahit bajunya, menambal sendalnya, dan mengerjakan sesuatu yang dikerjakan para lelaki di rumah mereka. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lain, beliau adalah manusia yang seperti manusia lainnya. Beliau membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan mengurus keperluannya sendiri. Baginda Nabi SAW, ya, beliau luar biasa. Yang pertama tadi tidak memberatkan pekerjaan istri. Yang kedua, nah ini tadi yang saya maksud Pak, bersikaplah romantis terhadap istrinya Pak. Meskipun mohon maaf, kadang-kadang kita ini lelaki kita, saya termasuk dalamnya, kadang nggak peka Pak. Contoh naik motor sama istri, Mas, itu warung Padang rame banget ya? Oh iya, itu emang terkenal dari dulu, rame itu. Terus jalan gaspol, Mas, itu ada ketoprak Cirebon masih yang ada telurnya, kayaknya enak ya. Iya mau enak itu deh. Terus kurang peka. Sampai di rumah istrinya apa? Masak Indomie, tangannya gemeteran, lapar. Jadi istri itu pengen dibeliin Pak. Cuma kita nggak peka. Kita kan orangnya kalau laki itu yang apa? Langsung ngomong-ngomong, beliin pasti. Cuma ngomongnya cuma nunjukin Pak ya. Tuang sate rame, Padang rame, ya bang dagang mah pengennya rame gitu. Tapi kalau wanita tidak begitu.
Nah, kemudian dalam sisi romantis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, beliau, baginda Nabi ini pernah bersandar di paha istrinya ketika istrinya sedang haid. Nabi sedang baca Al-Quran, menciptakan nuansa romantisme di rumah. Kata Umar, wahai para lelaki, terkadang bersikaplah seperti bayi atau anak-anak ketika di hadapan istrimu. Kadang-kadang Pak, jangan tiap hari ya, tiap hari kayak bayi, bahaya. Kadang-kadang, dan jangan sebaliknya, ketemu bahasanya interupsi terus. Kopi, air panas, mau apa makan, mau ayam, kapan, mati. Tos-tos enggak, pakai bahasa yang lain, Pak. Kenapa? Rasulullah mencintai. Bahkan Rasul pernah berlomba dengan istrinya berlari di padang pasir itu, berlari, atau di pantai di padang pasir itu, kisahnya saya agak sedikit lupa itu. Ngajak berlari istrinya. Kalau bahasa logika kita nggak menang nggak Pak Rasul, Pak? Harusnya menang, Pak. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan, membanting Umar bin Khattab kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab tidak ada mengalahkan orang di Mekah. Ada seorang jawara mengatakan di Mekah nggak ada yang lebih hebat dibanding saya. Ada yang bilang jangan sombong sebelum kau bertemu Umar. Bertemu dengan Umar, berantem 3 kali pukulan tangan kiri Umar, orang meninggal sebelum masuk Islam. Artinya kuat nggak Umar? Kuat. Tapi bertemu dengan Nabi ketika dia masuk Islam dibanting oleh Nabi. Nabi lebih kuat. Lomba lari dengan istrinya, kalah dia Pak Nabi, Pak. Kira kalah apa ngalah? Ngalah. Ya kalau beneran ya pasti menang, Pak. Tapi ngalah akhirnya Nabi, dan istrinya lomba lari, Nabi kalah. Ya, akhirnya apa ikopnya, hukumannya atau hadiah istrinya? Digendong lari, Masya Allah. Jadi kalau di perumahan ada yang gendong istrinya, mungkin dia lagi lagi apa namanya ya, sunnah Nabi ini gitu, habis ngaji kemarin masalahnya. Ya gendong keliling perumahan ke warung, digendong. Nggak malu ya nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan ya. Betapa romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam salah satu buku, judulnya Metode Nabi dalam Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga, Nabi pernah berdiri di pintu melihat anak-anak kecil lari di depan masjid. Istrinya dari belakang nyamperin tuh Aisyah itu. Karena tingginya beda, pakai bangku kecil. Aisyah berdiri, kemudian di belakang Nabi, pipi Aisyah sebelah kiri ditempelkan ke pipi Nabi sebelah kanan. Sini Pak, lihatin anak-anak. Kata Nabi, sudah belum? Kata Aisyah apa? Belum. Ya. Sudah belum? Belum. 3 kali ditanya oleh Nabi, sudah belum? Belum. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, aku ingin menunjukkan kepada orang yang melihat kita, inilah pribadi Nabi, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat, tapi begitu sayangnya terhadap istrinya. Masya Allah. Romantisme ada. Ya, lagu-laguan saat umur udah 40 tahun ke atas, udah gak sempet. Justru Pak, ya, justru di momen 40 tahun ini, kenapa? 40 tahun ini bapak-bapak, mohon maaf ya, lelaki umur 40 tahun itu masuk masa puber, Pak. Maka kalau nggak dikuatkan imannya bahaya. Hati-hati Pak, 40 tahun. Karena sekarang banyak Pak, 40 tahun pasangannya umur 20 tahun juga banyak. Sampai-sampai pernah saya menceritakan kisah nyata, anak-anak mahasiswi yang tanda kutip yang nggak bener itu pacarnya umur 40 tahun ke atas, Pak. Kenapa? Mereka mapan ya, daripada pacaran mahasiswa. Prihatin, Pak. Perih-perih di batin ya. Kejajan mie ayam, kadang gitu kan. Tapi sama umum yang bos-bos yang kaya raya 40 tahun ke atas, di mall, kasih mau pinjemin mobil, bayar. Tapi gampang bapak-bapak kalau mau pacaran sama mahasiswi, gampang saya kasih tahu resepnya, Pak. Istrinya suruh kuliah, Pak. Jadi bapak pacaran lagi sama istrinya. Istrinya mahasiswi. Iya, Pak. Enggak apa-apa, kuliahin, Pak. Jadi wah punya pacar mahasiswi. Kan kata Ustaz Salim Afilah, nikmatnya pacaran setelah menikah. Ustaz Salim Afilah itu punya tulisan bagus, Ustaz Fauzil Azim ya. Nikmatnya pacaran setelah menikah. Kenapa? Memegang tangan istri, di saat tangan tidak kita lepaskan, maka dosanya berguguran di antara keduanya. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan ketenangan, diampuni dosa-dosanya. Baru megang tangan istri, Pak. Baru tangannya dipegang. Sebaliknya kalau belum sah, dosanya berdatangan. Maka kemudian ada hadis Nabi, memegang
wanita bukan muhrimnya, bukan mahramnya, ya, lebih baik memegang besi panas. Tapi kemudian kalau udah sah Pak, megang tangannya, pahala berguguran, dosanya banyak. Tapi jangan diakali Pak. Tuh, cerita di rumah mak istri. Materi kajiannya apa Mas B? Katanya tadi ya, megang tangan istri berguguran dosanya, pahalanya banyak. Ini baru pegang tangan istri, coba istrinya lebih dari satu, pahalanya pasti lebih banyak. Nah, berani gak kira-kira? Wah, berantem itu ngaji nggak jadi dilanjutkan di rumah pengajiannya. Baik, sudah kita lanjutkan. Iya. Qanifidin azannya Allah. Kemudian keutamaan ini, seorang suami tidak boleh mencela istrinya, ya. Janganlah kau mengatakan yang buruk di depannya. Ini termasuk akhlak mulia, Pak. Bagaimana kalau ada makanan yang nggak enak, kita dilarang mencela. Ini gimana sih masak, bisa nggak sih? Nggak boleh, Pak. Kata Nabi di sini ada, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau mau, maka beliau memakannya. Jika tidak, maka tidak dimakan. Atau dengan bahasa selembut mungkin, Pak. Masak soto misalkan, luar biasa dimasakin soto. Biasa kita senang ya. Pas nyicip senyum kita. Istri, Mas biasa kurang apa Mas? Kurang enak apa? Enak nggak? Enak. Bener enak bener. Cuma besok beli garamnya jangan di warung sebelah. Garamnya beli di Alfa aja, kejauhan dikit. Emang kenapa? Garam sebelah emang keasinan gitu. Bahasanya gitu ya. Tidak langsung mencela. Harus dengan kalimat-kalimat terbaik. Meskipun apa namanya? Kita kalau lebih baik kita berkorban juga nggak apa-apa Pak. Misalkan nggak cocok tapi demi istri dan nggak sakit hati kita cicip saja hingga nanti akan ketemulah kita sela-selanya di mana. Dan yang terakhir, menunaikan hak-hak yang wajib kepada istri. Apa hak wajib istri Pak? Di antaranya tidak boleh memukul wajahnya. Kalau memukul dengan terpaksa boleh, tapi pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh di wajah. Nabi sangat marah, sangat tidak suka ketika ada seseorang yang memukul istrinya di wajahnya. Bahkan dalam hadis tidak boleh memukul di wajah terhadap makhluk yang bernyawa, termasuk binatang, apalagi istri, nggak boleh. Kalau pukul silahkan bagian lain yang tidak membuat cedera. Hanya sebatas mengingatkan. Sama kayak anak nggak sholat 10 tahun dipukul boleh, tapi pukulan yang mengandung nilai pendidikan, jangan pukulan yang membuat cedera. Sebagai penutup, ada di Timur Tengah itu Dr. Abdul Karim Zaidan namanya. Beliau ini seorang ulama luar biasa, pakar sirah, pakar fikih di Timur Tengah. Muridnya yang sudah mendapatkan bahasa kita ijazah dari beliau, orang lihat nggak bakal kuat Pak, salah dipukul-pukul betul, tapi nggak ada berani komplain ke beliau. Ulama besar dunia, jadi semua muridnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini teman-teman yang rahmati Allah, jemaah yang rahmati Allah, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.